Semangat kompetisi sering menyebabkan atlet melampaui batas kemampuan mereka. Namun, dalam kondisi tertentu, perbedaan antara keberhasilan dan tragedi bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Berikut adalah 6 kematian paling mengenaskan dalam olahraga. Ajang yang dimulai sebagai tantangan justru berakhir menjadi maut dalam hidup mereka. Pada 12 Agustus 2017, cuaca cerah dengan suhu sekitar 35 derajat Celcius membuat Retro Canyon Nevada tampak ideal untuk panjat tebing. Di kawasan gurun yang terkenal itu, tebing batu pasir setinggi sekitar 244 meter menjadi tujuan para pencinta olahraga ekstrim dari berbagai daerah. Salah satu pendaki, Thea Alcott, instruktur kegiatan luar ruang berusia 29 tahun, mencoba melakukan pendakian solo bebas di jalur Solar Slab. Dalam jenis pendakian ini tidak ada tali pengaman maupun perlengkapan pelindung yang digunakan, sehingga keselamatan sepenuhnya bergantung pada keterampilan dan ketenangan pendaki. Pendakian berjalan lancar hingga Alcott mencapai ketinggian sekitar 107 meter. Namun sebuah pegangan batu yang tampak kuat tiba-tiba patah akibat kondisi batu pasir yang rapuh. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh sekitar 7,5 meter sebelum akhirnya berhenti di sebuah tepian sempit. Tim penyelamat segera dikerahkan dan membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk mengevakuasinya. Alcott mengalami patah pergelangan tangan kiri dan dislokasi bahu kanan. Setelah menjalani operasi serta rehabilitasi panjang, ia berhasil pulih dan kembali beraktivitas. Pada 8 September 2018, Danau Tahoe menawarkan kondisi yang hampir sempurna untuk renang perairan terbuka. Suhu air sekitar 17 derajat Celcius, langit cerah dan ombak yang tenang mendukung penyelenggaraan ajang penyeberangan danau sejauh 16 km. Tim keselamatan, kayak pengawal, dan perahu penyelamat telah disiagakan di sepanjang rute. Salah satu peserta, Tallulah Konchincait, wanita 28 tahun asal Sacramento, dikenal berpengalaman dalam renang jarak jauh. Ia telah menyelesaikan beberapa perlombaan serupa dan mengenakan pakaian selam lengkap untuk menghadapi suhu air yang dingin. Pada paruh awal perlombaan, kondisinya terlihat normal dan ia terus menjaga ritme renangnya. Namun, mendekati titik tengah lintasan, Konchincait mulai mengeluhkan rasa tidak nyaman di dada dan kesulitan bernapas. Meski demikian, ia memilih untuk melanjutkan perlombaan. Tak lama kemudian, gerakannya menjadi tidak teratur sebelum akhirnya kehilangan kesadaran dan tenggelam. Tim pengawal segera melakukan evakuasi dan memulai resusitasi menggunakan AED di atas kapal pendukung. Sayangnya, upaya penyelamatan tidak berhasil. Hasil autopsi menunjukkan bahwa Konchincait mengalami gangguan irama jantung mendadak akibat kelainan jantung yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Pada 15 Juli 2017, Phoenix, Arizona dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu udara melebihi 46 derajat Celcius. Kondisi udara yang sangat kering, kelembapan rendah, dan minimnya angin menciptakan risiko serius bagi para peserta maraton yang harus menempuh lintasan sejauh 42,2 km di bawah terik matahari. Salah satu peserta adalah Orion Ford, pelari berusia 34 tahun asal Seattle yang telah menyelesaikan 12 maraton dalam 6 tahun. Meski berpengalaman, ini adalah pertama kalinya ia mengikuti lomba di lingkungan gurun yang terkenal dengan suhu ekstrim. Pada awal perlombaan, Ford terlihat berlari dengan ritme stabil dan rutin minum di pos bantuan. Namun, seiring meningkatnya suhu, kondisi fisiknya mulai menurun. Menjelang kilometer ke-35, ia menunjukkan gejala heat stroke seperti kebingungan, langkah yang tidak stabil, serta kulit yang panas dan kering akibat kegagalan tubuh mengatur suhu. Tak lama kemudian, Ford pingsan di lintasan. Meski tim medis segera memberikan pertolongan dan membawanya ke rumah sakit, ia meninggal akibat kegagalan multiorgan yang dipicu serangan panas berat. Peristiwa ini mendorong penyelenggara memperketat protokol keselamatan untuk lomba di cuaca ekstrim. Pada 12 Februari 2016, sebuah pertandingan final hoki sekolah menengah di Minneapolis berubah menjadi tragedi yang mengejutkan ribuan penonton. Sekitar 3.200 orang memadati arena untuk menyaksikan laga penentuan yang berlangsung sengit. Sebelum pertandingan dimulai, seluruh perlengkapan keselamatan dan fasilitas arena telah diperiksa sesuai standar liga. Amory Wild, kapten tim tamu berusia 17 tahun, dikenal sebagai pemain bertahan andal dengan pengalaman bermain hoki selama 12 tahun. Saat pertandingan memasuki periode ketiga dengan skor imbang 2,2, sebuah serangan balik cepat terjadi.
Wild bergerak untuk menghentikan laju penyerang lawan di dekat garis biru. Dalam momen yang berlangsung kurang dari 1 detik, keduanya bertabrakan dan Wild kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh ke belakang dengan keras, lalu kepalanya membentur permukaan es. Para pemain dan penonton segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika Wild tidak bergerak setelah benturan tersebut. Tim medis datang dalam hitungan detik untuk menstabilkan leher dan membawanya ke rumah sakit. Pemeriksaan medis mengungkap cedera otak traumatis berat serta patah tulang leher bagian atas. Setelah menjalani perawatan intensif selama 72 jam tanpa perkembangan, Wild dinyatakan meninggal dunia. Keluarganya kemudian menyetujui donasi organ yang berhasil menyelamatkan 5 nyawa, menjadikan peninggalannya yang terus dikenang. Pada 21 November 2015, Gunung Washington di New Hampshire dilanda cuaca ekstrim yang memburuk dengan cepat. Suhu pagi hari hanya sekitar minus 9 derajat Celcius, sementara hembusan angin mencapai 72 km per jam, menciptakan sensasi dingin yang terasa jauh lebih rendah. Meski kondisi semakin berbahaya, lomba lari lintas alam sejauh 16 km tetap berlangsung. Salah satu peserta adalah Ara Finch, pelari sekolah menengah berusia 16 tahun yang dikenal memiliki prestasi di berbagai kompetisi regional. Namun, ia mengenakan perlengkapan lari yang lebih cocok untuk musim gugur daripada cuaca musim dingin yang keras. Saat perlombaan berlangsung, salju dan angin kencang mengurangi jarak pandang serta mempercepat hilangnya panas tubuh. Di pertengahan lomba, relawan mulai melihat tanda-tanda hipotermia, seperti menggigil hebat, bicara melambat, dan kebingungan. Finch bahkan menolak tawaran pakaian tambahan sebelum melanjutkan lari. Beberapa kilometer kemudian, ia ditemukan tidak responsif di tepi jalur. Tim penyelamat segera melakukan evakuasi darurat, tetapi cuaca buruk menghambat proses penyelamatan. Setibanya di rumah sakit, suhu inti tubuh Finch tercatat hanya 27,8 derajat Celcius. Ia dinyatakan meninggal akibat hipotermia berat. Pada 14 Juni 2019, Great Blue Hole di lepas pantai Belize menawarkan kondisi menyelam yang ideal. Suhu air sekitar 26 derajat Celcius dan jarak pandang lebih dari 30 meter memungkinkan para penyelam menikmati keindahan formasi batu kapur raksasa yang terkenal di dunia. Kellen Shaw, seorang pekerja industri kelautan berusia 31 tahun, mengikuti penyelaman berpemandu bersama 2 peserta lainnya. Meski memiliki sertifikasi tingkat lanjut dan sekitar 200 kali penyelaman tercatat, pengalamannya di kedalaman ekstrim masih terbatas. Rencana penyelaman menetapkan batas aman sekitar 40 meter menggunakan udara biasa. Awalnya, seluruh penyelaman berjalan normal. Namun, saat mencapai kedalaman sekitar 36 meter, pemandu melihat perubahan perilaku Shaw. Gerakannya menjadi lambat, responsnya terlambat, dan ia tampak kehilangan konsentrasi. Gejala tersebut mengarah pada narkosis nitrogen, kondisi yang dapat mengganggu kemampuan berpikir di bawah tekanan tinggi. Alih-alih naik ke permukaan, Shaw justru terus turun hingga sekitar 67 meter dan menghilang dari pandangan tim. Operasi pencarian segera dilakukan dan jasadnya ditemukan oleh penyelam teknis. Investigasi menyimpulkan bahwa narkosis nitrogen menjadi faktor utama yang menyebabkan tragedi tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.